Kalau melihat dari data perusahaan sendiri, sebenarnya perusahaan juga tidak punya data yang jelas ya. Jumlahnya berapa? Karena ini masih sekitar. Kita bilang sekitar itu bisa 800 orang atau mungkin 800 ke atas. Kalau ada 2 orang penangkaran kali, anggaplah misalnya 800-an, 1.600. Informasi dari yang kita terima juga katanya bukan ratusan lagi yang lepas, tapi bisa mendekati. Bisa jadi karena pagar yang jebol itu dikatakan cukup lebar. Lebar ya. Itu 70 meter. 70 meter? Apa ini ada kaitannya dengan ini? Beberapa waktu lalu sebelum buaya-buaya ini lepaskan, ada banyak karyawan di perusahaan sana yang protes dia karena di PHK. Jangan-jangan mereka yang dulu ngawasi akhirnya tak ada yang ngawasi, bebas. Hai sobat Betamos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi Ngegas Buaya. Buaya digas ya. Nah, kali ini di edisi kali ini saya menghadirkan 2 pawang. Ada pawangnya di lapangan, ada pawangnya di halaman. Kaitannya dengan buaya apa gitu kan? Ya, jadi sampai hari ini masih hangat diperbincangkan masyarakat seputar persoalan buaya lepas dari penangkaran di Pulau Bulan karena ternyata jumlahnya sangat banyak. Dan kabarnya hari ini tadi malam ada lagi yang ditangkap ya. Nah, teman saya ini Eusebius atau panggilan akrabnya Eja yang biasa di lapangan yang memantau langsung penangkapan buaya, nanti akan bercerita banyak. Dan ini bapaknya Cak Rian. Ini kami bisa manggil Cak Rian. Nama aslinya Rian Agung. Dia pengawal berita-berita buaya. Jadi pawangnya halaman buaya, pawangnya buaya di darat. Di darat. Tapi bukan buaya darat ya. Ya. Oke ya, kita akan bahas perkembangan penangkapan. Kabarnya tadi malam ada 2 buaya yang ditangkap yang ukurannya jauh lebih jumbo gitu loh. Benar? Ya, benar ya. Untuk update terakhir siang ini dari Pak Kepala BDSD Batam, produksi yang tadi, total udah 34 ekor yang ditangkap. 30 siang ini. Siang ini berarti ada tambahan 2 dari malam karena kemarin 32 ya. Semalam ada 2 ekor sama kemarin malam semalam 1 ekor, subuh tadi 1 ekor. Kabarnya ukurannya memang jumbo ya. Kalau biasa dari video-video yang beredar memang cukup besar itu untuk yang ditangkap terakhir ini. Termasuk yang kemarin juga yang beberapa hari lalu itu besar juga berukuran. Nanti bisa dilihat di sini kapal. Bisa dilihat nanti ininya. Kita akan tampilin videonya yang super gede buayanya. Udah ini kayaknya di atas 200 kilo ya. Kalau sebelumnya kan rata-rata 200 kilo. Ini kayaknya bisa sampai 400-500 kilo kan. Kalau melihat dari ukurannya sangat super sekali. Sangat super sekali ya. Nah, ya katanya ada yang paling menakutkan sekarang ini kan buayanya ini udah mulai kelaparan ya. Rata-rata dari penangkarannya itu kan udah mulai kelaparan. Yang biasa disuapin nih makan. Sekarang udah dari tanggal berapa? Tanggal 13 ya. 13 sampai ya seminggu lebih lah. Seminggu lebih. Nah ini mulai mereka melakukan perburuan nih. Mungkin lihat manusia ini makanan lezat, lihat kucing, oh ini makanan lezat ini. Dan memang begitu. Situasi seperti itu dari informasi yang kita dapat lapangan saat ini cukup agresif ya. Beberapa seperti yang kita lihat kemarin di galangan-galangan itu berkeliaran, bahkan di Pulau Bulu udah masuk ke perumahan. Dari bawah pelantaran. Waduh. Makanya pihak setempat pemerintah setempat kepolisian selalu mengingatkan masyarakatnya untuk jangan beraktivitas dulu di wilayah. Sementara ini mungkin musim dingin sih. Cuma ini posisi di musim kawin juga ya buaya. Wah, ini lagi ganas-ganasnya ini. Oh jadi kalau lagi lapar ditambah musim birahi atau musim kawin, lebih agresif. Agresif ya. Gitu ya. Sebenarnya kalau buaya ini kan buaya penangkarannya buaya yang dipelihara. Iya. Dia memakan pun juga dari yang diberikan sama pawang atau dari yang memelihara. Cuma ketika dia itu terlepas, otomatis dia akan berusaha untuk mencari sendiri. Ditambah lagi dengan musim dia itu dia berkembang biak ke masa birahi.
kecenderungan hewan akan lebih panas daripada dia tidak di masa birahi. Masa birahi. Ini kombinasi lapar sama birahi. Semakin ganas. Perut kosong naik. Nafsu naik. Dan dua-duanya mau dilampiaskan. Ini memang sangat berbahaya buat masyarakat yang mungkin ada di pesisir. Sementara masyarakat pesisir ini kan hidup dari laut. Iya, ada lokasi dari laut. Iya. Apalagi di wilayah sekitar situ lokasi penangkaran itu kan pulau-pulau tropiknya. Jadi aktivitas tuh berlayar tuh ada keterangan juga di situ ya. Kemana mereka tidak bisa lepas dari kegiatan berlayar mereka. Betul. Termasuk ke Batam mereka sudah lewat situ juga. Karena itu tidak sampai nyebrang sini kan, ke daerah Batam sih gitu ya. Sehari lalu ini ya di daerah Selepok itu udah wilayah Batam, Pulau Batam ya. Kalau udah Pulau Batam berarti bisa jalan di sini ke Sekupang, Batam Center. Wah ngeri juga ini ya. Ya itu dari berita keterangan dari yang terkait sebelumnya di daerah sebelum ini memang juga habitatnya buaya. Jadi ini istilah buaya yang udah ini ditambah lagi nih buaya lepas tadi, jadi makin banyak gitu ya berkeliaran. Atau jangan-jangan juga buaya dia dulu sumbernya dari situ juga yang lepas kan? Jadi mungkin nggak termonitor oleh kita kan oleh BKSDA juga. Cuma selama ini memang udah sering nampak buaya berkeliaran situ, bukan 1-2 kali, beberapa kali. Hingga mungkin juga pernah sisir melakukan evakuasi segala macam di sepanjang sungai, mulai dari Belengkut sampai ke Pulau Belas. Nah kalau kita lihat ukurannya aja antara yang milik penangkaran dengan yang liar ini kayaknya mirip-mirip aja. Mirip ya, hampir sama. Karena kemarin beberapa informasi disampaikan dari pihak yang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan. Buaya-buaya yang berkeliaran ini usianya sudah rata di atas 30-an, di atas 30-an tahun. 30-an tahun. Nah, ada memang yang masih muda, cuman kebanyakan yang besar, buaya besar. Cuman sejauh ini seperti yang kita tahu bahwa memang belum bisa dipastikan berapa yang sebenarnya lepas. Nah, itu masalahnya aja. Jadi apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh mungkin tim terpadu agar misalnya bisa dapat angka realnya, apakah dia mendesak ke pihak perusahaan atau seperti apa ya? Ya itu untuk keterangan terakhir tadi bahwa upaya untuk memastikan berapa jumlah yang berkeliaran ini, yang udah kabur ini, itu masih diupayakan melakukan pengeringan kolam penangkaran tadi, dan untuk masih terkendala dengan hujan. Di laporan awal kemarin informasinya sekitar 800-an buaya yang ada dalam itu. Cuman belum bisa dipastikan berapa yang kabur karena belum tahu yang sisanya di dalam berapa. Kalau melihat dari penangkaran mas. Ya betul. Cuman kalau melihat dari data perusahaan sendiri, sebenarnya perusahaan juga tidak punya data yang jelas ya. Jumlahnya berapa? Karena ini masih sekitar. Kita bilang sekitar itu bisa 800 orang atau mungkin 800 ke atas. Kalau ada 2 kolam penangkaran tadi, anggaplah misalnya 800-an, 1.600. Informasi dari yang kita terima juga katanya bukan ratusan lagi yang lepas, tapi bisa mendekati. Bisa jadi karena pagar yang jebol itu dikatakan cukup lebar. Cukup lebar ya. Cukup lebar itu 70 meter. 70 meter. Dan itu pagar jebol itu pintu keluar masuknya air itu jadi langsung juga ya. Dengan estimasi waktu 1 malam itu ya cukup banyak. Bisa jadi ribuan juga ya mas. Bisa jadi. Apalagi ada laporan dari teman-teman kita di Bintan sudah muncul di beberapa resort, beberapa pesisir pantai, Teluk Sembung dan sekitarnya gitu. Ya. Nah tim sendiri seperti apa jasa? Tim sendiri sejauh ini masih terus bekerja, informasinya di lapangan masih terus bekerja untuk melakukan penyisiran. Karena ini atensi dari semua pihak yang mengatasinya. Kelihatannya sepele ya buaya lepas, tapi ini menyangkut keselamatan masyarakat. Begini mas, buaya ini kan bukan hewan biasa, ini extraordinary animal. Extraordinary animal. Jadi butuh penanganan khusus, butuh SOP yang khusus untuk istilahnya untuk menangkarkan atau memelihara buaya kan khusus. Tapi butuh aturan khusus dan proses pengawasannya pun harus jelas. Mekanismenya harus jelas. Apa ini ada kaitannya dengan ini? Beberapa waktu lalu sebelum buaya-buaya ini lepaskan, ada banyak karyawan di perusahaan sana yang protes dia karena di PHK. Jangan mereka yang dulu ngawasi akhirnya tak ada yang ngawasi bebas. Seperti apa? Jadi kaitannya di situ. Untuk
kesana terkait dengan kelalaian atau pengawasan atau kelalaian itu tadi sudah coba hubungin dengan mereka belum bisa memastikan mengeluarkan statement apapun itu karena masih dalam proses fokus ke pencarian ini ya. Ya karena kita juga dapat informasi tadi dari anggota Dewan Ketua DPRD Batam yang beberapa anggotanya sudah melihat ke sana. Jadi secara safety katanya memang sangat ini sekali, maksudnya sangat minim gitu. Standar pengamanan itu minim gitu ya. Sementara ini bukan buaya kerdil gitu ya, Cak? Ya, buaya yang sudah mencapai usia puluhan tahun itu bisa dikatakan baik bobot maupun panjangnya itu sangat di atas rata-rata. Betul. Apalagi ini memang dan ini yang harus dipahami jumlahnya di dalam penangkaran itu bisa sampai ribuan. Iya. Dan ini memang sengaja digemukkan dan gedein kan, Cak? Ya, ini harus dari awal harus kita tahu bahwa penangkaran itu tujuannya untuk apa? Artinya kalau itu kita tahu tujuannya untuk apa, artinya ada proses perizinan yang harus dilalui. Iya. Jadi kalau ada proses perizinan dilalui, otomatis SOP dan mekanisme pengawasannya pun jelas. Iya, harus ada standar ini juga. Ada evaluasi setiap saat gitu ya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ini bukan binatang biasa. Ini binatang yang memang baik secara fisik maupun karakteristiknya sangat mengerikan ya. Apalagi ini reptil terbesar. Iya. Ini kawan ya. Dan kabarnya walaupun dia hidup di penangkaran, tapi ketika misalnya sudah sampai ke laut, dia memiliki kemampuan untuk berenang jauh katanya. Betul. Biasanya buaya-buaya seperti yang kita tengok baik di saluran-saluran YouTube. Iya. Buaya yang kebetulan di laut lepas itu adalah buaya memang sudah terusir dari habitat aslinya. Wow. Itu yang seperti itu. Cuman ini kan perbedaannya buaya ini kan yang terjadi sekarang buaya ini ditangkap, artinya dipelihara dengan tujuan tertentu, kemudian terlepas. Iya. Nah ini efeknya udah pasti untuk masyarakat sendiri ada, baik masyarakat di sekitarnya ada. Iya. Udah keluar sifat apalagi sampai sekarang pada tertangkap di galangan kapal. Iya. Ini secara ini juga membahayakan juga bagi industri shipyard ya, karena banyak kapal-kapal yang dikerjain harus turun ke bawah ya. Nah, aja yang tahu di sana posisi industri shipyard itu kan. Untuk sejauh ini kita belum koordinasi dengan pihak industri, tapi dari video-video yang beredar kita mereka yang menangkap beberapa ada yang ini. Memang nampak di sekitar lokasi galangan itu memang ada yang terekam kamera, ada buaya ini, dan itu pastinya mengganggu mereka, menghambat lah harusnya mereka ke sana karena ada buaya jadi terhambat. Nah, kembali ke soal untuk penghitungan jumlah pasti berapa yang lepas. Kabarnya mereka butuh 2 minggu ya untuk proses penghitungan. Nah, kabarnya ada yang Eja bilang tadi, udah spill tadi bahwa ada pengeringan area penangkaran. Dan itu luas juga area penangkaran. Itu menurut Pak pihak BKSDA tadi bahwa pengeringan ini masih terkendala. Belum 2 minggu ini normalnya, tapi kan posisi sekarang kan cuacanya masih belum ini, masih hujan. Maksudnya jadi belum bisa pastiin ini selesainya kapan penghitungan itu. Nampaknya memang banyak jumlahnya, tapi belum bisa dipastikan berapa. Tapi kalau melihat polanya, pola penangkapan 2 setiap malam, kadang 5, itu artinya memang masih banyak sekali yang lepas. Yang mungkin membuat rumit itu karena tidak tahu jumlah pastinya berapa yang lepas. Karena di awal kita diceritakan hanya 5 ekor, ternyata sampai sekarang sudah 34. Mereka tak punya data gitu. Itu kendalanya saat ini masih ini. Ya mungkin kita tunggulah pihak perusahaan betul-betul mendapat data akurat. Nah, kabarnya untuk perburuan yang lepas itu pihak perusahaan juga melakukan semacam sayembara ya. Sejauh ini sudah banyak yang mendaftar nggak gitu ya, warga atau gimana? Sayembara ini memang sudah tersebar luas di media sosial ini, kita lihat nggak mudah kita jumpai, cuma tidak di semacam bahan pembicaraan khusus yang mana 1.500.000 itu tidak sebanding dengan risikonya ya masih berarti BBM 500 kabarnya. Nah, untuk hadiahnya kalau berhasil menangkap katanya 1 juta. Mungkin secara
seimbang nggak dengan potensi bahaya itu? Kalau seimbang sudah pasti tidak. Yeah. Kalau istilahnya itu saya bilang tadi bahwa ini bukan binatang biasa, kalau mungkin ikan tertentu kayak hewan masih bisa. Ini buaya gitu. Dan ukurannya pun tak tanggung-tanggung. Karena sudah mencapai puluhan tahun di sini. Iya. Butuh effort lebih lah bisa menangkap itu, dan butuh kewaspadaan tinggi. Iya. Jadi dengan nominal sih saya pikir masyarakat akan berpikir 3 kali 4 kali lagi. Risikonya terlalu tinggi gitu ya. Jadi pertanyaan itu jika terjadi sesuatu yang buruk siapa bertanggung jawab ya? Iya. Itu. Siapa yang mau menanggung ya perbuatannya segala macam ya? Nah, jangan hangat juga di masyarakat. Responnya positif atau negatif? Jadi cenderung ke mencibir karena tidak seperti Mas Ren bilang tadi, tidak segampang menangkap kucing atau ini buaya ini. Kucing lepas, anjing lepas masih bisa. Jadi cara yang aman. Tapi kalau buaya lepas, ya mohon maaf. Apalagi masyarakat yang memang tidak mengerti bagaimana cara untuk menangkap hewan buas. Iya. Jadi kalau sejauh ini ya sebenarnya teknik penangkapan itu apakah menggunakan tembak bius atau seperti apa sejauh ini, atau memang hanya manual aja seperti itu? Yang terjadi selama belakangan ini adalah ini kebanyakan manual gitu ya. Belum menggunakan, kalau kita kan di YouTube atau di channel-channel lain yang membahas masalah reptil ini, reptil tertua di bumi ini kan bisa dia menggunakan semacam senapan bius gitu ya. Jadi kalau udah ditembak dia lemes, jadi relatif aman untuk menangkapnya. Kalau ini sejauh ini memang manual saja ya. Dan untuk seperti itu di beberapa waktu lalu di Sagung itu pernah kan saya sendiri pernah ikut melakukan penyisiran bersama BPSDA itu memang menggunakan alat, tapi lebih kebanyakan dari peralatannya Brimo. Brimo ya, tidak mungkin sekarang untuk informasinya belum dapat informasi itu. Cuman intinya tim gabungan itu masih terus bekerja di lapangan. Saya lihat ada juga teman-teman dari TNI AIR, mungkin mereka sudah dilengkapi ini ya, mungkin peralatan yang mungkin hanya melumpuhkan gitu kan. Bisa jadi mungkin tim gabungan, cuman kita belum update sampai ke sana Pak. Kalau manual itu sangat risiko sekali. Ya. Tapi tetap kembali lagi, sepanjang kita tidak mengetahui ini jumlah pasti berapa yang lepas. Itu benar-benar sangat berbahaya. Tidak bisa kita tentukan, udah selesai semuanya sudah. Tidak bisa, karena kita nggak tahu jumlah realnya seperti apa. Iya. Ya, mungkin bertemu dengan masyarakat yang di sana yang betul-betul menggantungkan hidupnya di laut ya, baik sebagai nelayan maupun mungkin penambang pancung. Bagaimana respon mereka terhadap kondisi ini? Sebenarnya mereka kemarin sempat main-main ke masuk ke sana, ngobrol-ngobrol dengan mereka, ya memang sangat khawatir. Cuma mereka tidak bisa melepaskan aktivitas mereka karena itu udah rutinitas mereka. Seperti penambang pancung, mereka harus tetap melayani. Berarti mereka bertaruh nyawa nih, bertaruh nyawa dengan risiko ada reptil itu tadi, buaya tadi, mereka tetap rasa kekhawatiran itu, ketakutan itu ada. Kalau penambang mungkin masih oke lah ya. Bagaimana mereka yang punya kelong yang harus turun itu? Itu satu seperti saya bilang sama, mereka khawatir, cuman ini adalah mata pencarian mereka. Tidak turun mati kelaparan gitu ya, turun resikonya buaya. Akhirnya dua-duanya ditempuh gitu ya. Sepertinya harus ada yang upaya yang lebih maksimal. Ada upaya masif. Mungkin kalau dilihat dari aspek pemberitaan sejauh ini masih menarik nggak berita buaya ini? Berita buaya masih menarik. Artinya memang masyarakat masih mencari informasi yang jelas seperti apa sih jumlah buaya yang lepas, atau bagaimana cara pemerintah menangani permasalahan ini. Memang kesannya mungkin terkilas sepele ya, hewan lepas. Tapi yang jadi ini tidak sepele karena ini ada hewan buas dan butuh penanganan khusus. Artinya masyarakat tetap berupaya untuk mencari tahu apakah permasalahan ini sudah terselesaikan atau belum. Kalau sudah terselesaikan, bagaimana kemungkinan ke depannya. Nanti jangan sampai muncul permasalahan seperti ini lagi. Apalagi ini buaya memang sengaja ditangkarkan. Pelihara. Tujuan untuk apa? Kita tidak kabarnya untuk ekspor sih. Memang untuk ekspor, tapi sepanjang yang saya tahu memang apakah itu ekspor berupa
barang setengah jadi atau sudah berupa produk, kita kan tidak mengerti. Iya. Tapi standar safety-nya itu harus ada. Artinya karena ini menyangkut hewan yang berbahaya, artinya harus ada mekanisme pengamanannya seperti apa. Iya. Kalaupun itu disebutkan dalam perizinannya, otomatis kan ini berkaitan dengan SOP-nya tadi. Harusnya pihak terkait juga melakukan pemantauan tersebut. Betul, tidak bisa dibiarkan secara kontinu berkelanjutan. Ini harus ada proses pengawasan. Kenapa? Jumlahnya bisa mencapai ribuan ekor dalam satu. Kalau informasi yang kita terima sih, tapi kita belum validasi ya katanya. Karena 2 penangkaran yang jebol, maka jumlahnya yang lepas kan bisa mencapai ribuan gitu loh. Ya, oh ini mengerikan kan? Mengerikan. Makanya harapan dari masyarakat juga selain menyelesaikan persoalan buaya terlepas ini, perlu juga ada evaluasi atau tindakan terhadap perusahaan ini agar evaluasi terhadap perusahaannya ya. Ke depannya tidak. Ya, karena kita lihat ya pagar beton yang tumbang itu mohon maaf ya, cakar ayamnya itu, fondasinya itu sangat dangkal sekali. Jadi ketika hujan terus menerus itu bisa. Kalaupun itu sifatnya fondasi yang cakar ayam, tidak mungkin akan bisa hancur dalam kejadian semalam. Atau jangan-jangan gini buayanya lepas, ayo. Pasukan. Rasanya mendobrak gitu ya. Mungkin udah bosan dengan makanan ini. Dia pengen mencicipi yang lain. Waduh, tapi ini mengerikan aja. Terus terang ini tapi sangat membahayakan masyarakat. Oke. Terakhir, Cak, mungkin ini kan Batam juga sebagai tempat wisata. Dan kita tahu bahwa Batam, Bintan itu resortnya banyak gitu loh. Sejauh ini mungkin dari komen-komen yang datang di pemberitaan Sepulauan Buaya ini apa yang menjadi keluhan mereka? Kalau Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Pak Rewinata sudah menjelaskan permasalahan buaya lepas ini memang masih belum berpengaruh ke jumlah kedatangan wisatawan ke Batam. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa ini sifatnya tuh sampai saat ini masih belum terselesaikan. Kalau sekarang mungkin bisa jadi wisata masih belum terpengaruh. Iya, tapi beberapa bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan juga. Jangan sampai ada korban. Apalagi sampai ada korban. Kalau ada korban bisa jadi akan mempengaruhi semuanya. Baik industri, pariwisata, semuanya kan terganggu. Iya betul. Ya sekali lagi ini nampaknya sepele tapi dampaknya luar biasa ya. Baik, sebenarnya masih kita pengen mengulik lebih jauh tentang upaya perburuan buaya-buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan itu, tapi waktu membatasi kita. Dan terima kasih Eja sudah datang di studio Ketampos dan Mas Rian. Pokoknya masih halaman 1 ya, karena kayak fotonya bagus nanti tuh ya, yang paling gede banget itu. Baik, kita berharap sih pemerintah maupun pihak terkait benar-benar melakukan upaya yang serius ya. Serius dalam artian begini, memastikan jumlah yang lepas dari penangkaran. Kemudian kalau memang terdeteksi misalnya masih ada ribuan atau ratusan, maka dilakukan upaya perburuan secara besar-besaran ya. Dan mungkin dengan menggunakan teknologi tertentu ya untuk menangkap buaya tanpa mungkin membuat dia mati kan. Karena kalau manual seperti melibatkan masyarakat dengan sayembara uang 1 juta ditambah uang BBM 500.000, tapi resikonya kalau kaki lepas gimana kan? Apalagi tidak ada jaminan bahwa mereka yang kena resiko itu belum ada jaminan mereka misalnya ditanggung asuransi apa gitu kan. Nah ini sangat membahayakan. Nah untuk itu kita berharap sekali lagi pemerintah untuk menseriusi persoalan ini, termasuk pihak perusahaan ya harus bertanggung jawab terhadap semua kegaduhan yang disebabkan oleh buaya ini ya kan gitu. Karena ini juga bisa jadi ada unsur kelalaian ya di sana kan gitu. Ya cukup sekian dulu pembahasan ngegas seputar buaya yang lepas, dan kita akan terus mengupdate informasinya di media sosial Batampos maupun di berita koran Batampos maupun di online di Batampos. Untuk itu tetap bersama Batampos, sampai jumpa di ngegas berikutnya. Gas!